Oke. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada kendala sementara untuk masuk LMS dari kemarin waktu pretest sampai sekarang? Alhamdulillah. Lancar. Terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa. Artinya LMS itu mungkin familiar, apalagi yang sedang PPG pasti sudah biasa ya. Atau yang sudah PPG pasti kali ini sama dengan speech yang kita miliki di Kementerian Agama. Apakah Bapak Ibu sudah melihat kontrak belajarnya di LMS, sudah di-download? Ada? Sudah ada jadwalnya ya sampai hari tanggal 29 ya. Oke? Oke, baik. Nah, 28 ya, 28. 29 itu adalah badminton di Kemenag ya. Hub. Diatur jadwal. Jalan sehat. Saya 27, Pak. Tanggal 3 upacara ya. Sama orang Kemenag pasti hafal. Baik Bapak dan Ibu, pada sesi ini Bapak dan Ibu harus dipahami ada sesi sinkronus, artinya tatap maya seperti ini dengan menggunakan Jimit atau bisa Zoom nanti. Tapi untuk jadwal saya pasti menggunakan Jimit karena satu lebih familiar, dua lebih murah harga paketnya gitu. Itu meringankan. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai WiFi kan gak ada masalah. Tapi kalau pakai data kan lumayan nyedot gitu kalau Zoom ya. Dan Zoom saya belum punya yang bayar, yang gratisan, jadi 40 menit itu akan hilang, itu bahaya juga nanti. Baik. Oke. Bapak dan Ibu untuk absennya otomatis ya, begitu Bapak Ibu masuk ke sini, artinya Bapak Ibu sudah masuk absen gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sudah masuk sini, artinya sudah tercatat nanti masuk kegiatan karena masuk di LMS. Makanya saya tidak share linknya di WA. Karena nanti kalau masuk via WA nanti tidak tercatat masuk ke LMS gitu. Jadi jangan tanya mana link Zoom-nya gitu. Itu nggak akan saya kasih gitu. Dan teman-teman pun nggak boleh ngasih link Zoom ke teman di WA gitu. Karena nanti diklik bahaya itu. Nanti menjerumuskan temannya sendiri gitu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sesi hari ini adalah konsep model pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membuka modulnya yang 59 halaman itu luar biasa ya. Ini hasil karya teman-teman pelatih atau dari tim pusat yang membuat modul ini sudah disebarkan dan hampir dari awal sudah disampaikan. Artinya nanti pengetahuan kita dengan PN, dengan PP, dengan PD itu kemungkinan sama karena modulnya tidak berubah. Modul PN, modul PP, modul PD ini juga yang dibahas. Jadi gak usah khawatir. Cuma mungkin yang nanti akan beda itu ketika kita memahaminya. Oke. Nah, pada sesi Pikon hari ini sebetulnya saya tidak akan menjelaskan detail tentang modul yang sudah Bapak Ibu download itu. Kalaupun tidak bisa download, nanti Ibu bisa di save as ya. Di save as nanti itu otomatis akan terdownload kalau di pintunya itu. Nah, yang paling penting sekarang Bapak dan Ibu ini sudah mulai masuk semuanya dan berlatih karena nanti setiap hari ada pikon, tapi maksimal satu pertemuan minimal satu pertemuan 60 menit. Nanti kemungkinan yang 2 jam itu di praktik pembelajaran. Karena nanti ada praktik apakah nanti perorangan atau per kelompok kita atur juga nanti di sesi berikutnya, di sesi modul berikutnya supaya nanti kebagian. Kalau misalkan nanti waktunya 20 orang itu 60 menit, kalau praktik pembelajaran seorang 5 menit kan itu 20-100 menit. Apakah dengan 5 menit cukup itu ngajar itu? Minimal kalau micro teaching kan sampai 15 menit gitu. Artinya mungkin disebar kelompok saja nanti diaturnya. Kalau cukup seorang-seorang, kita seorang-seorang tampil praktik mengajar sesuai dengan model dan metode yang Bapak pilih sejak dari awal. Baik. Izinkan untuk hari ini saya akan share screen Bapak dan Ibu ya untuk membantu kita. Mudah-mudahan ini bisa diamati dan nanti di akhir sesi setelah ini kita akan Bapak bentar.
Berapa dulu ya? Oke, Bapak Ibu bisa dilihat nih apakah kurang besar atau cukup, karena Bapak Ibu di sini sudah karena nggak bisa di itu Bu, maaf Bapak Ibu tidak bisa di slideshow ya. Kalau di slideshow itu biasanya lemot gitu. Di saya pindah, di bawah itu nggak pindah biasanya gitu. Apalagi yang internetnya kurang kuat itu biasanya nggak pindah-pindah gitu. Tahu slide pertama itu. Baik, Bapak dan Ibu, ini logo kita ya, PPKB GPAI, jelas profilnya, tepat pelatihannya. Oke, ini oke. Jadi jelas profilnya, bukan profit ya. Jelas profilnya dan tepat pelatihannya. Makanya kemarin ada yang Bapak Ibu dari Pro 2, Pro 1, kenapa saya jadi ke P2 gitu ya. Itu mungkin sudah takdir Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin tepatnya untuk Bapak Ibu adalah di pedagogik 2 gitu. Itu karena memang kuasa Allah juga ya. Kita sudah berusaha ternyata di sini, artinya mungkin nanti Bapak Ibu akan lebih tepat di sini gitu ya. Karena itu yang dibutuhkan umat nanti di tempat Bapak dan Ibu ya. Baik. Ada nih Bu. Sulit. Oke, ini judulnya Training of Trainer, program pengembangan ke profesi berkelanjutan guru PAI itu untuk pelatih daerah. Ya, ini disusun oleh tim PP ya, oleh kami nyusun konsep ini. Kalau modulnya itu sama dengan dari tim pusat. Jadi kalau modul itu yang membuat adalah sudah ada hak ciptanya, hak buatnya para tim pusat Panuda itu. Ini kalau ini yang kita buat adalah oleh PP. Konsep model pembelajaran. Pahami Bapak dan Ibu ya? Karena nanti jadi judul untuk LK ya, konsep model pembelajaran. Oke. Kemudian, nah ini latar belakangnya Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Ini Permendikbud yang terbaru Bapak dan Ibu ya, Dikdi ini ya. Kalau tahun 2016 adalah nomor 22 ya standar proses itu. Kalau tahun 2002 itu nomor 16, jadi dibalik. Kalau kurikulum 2013 itu nomor 22 tahun 2016 standar proses itu. Kalau kurikulum Merdeka sekarang nomor 16 tahun 2022. Tapi nggak ada di pretest ya soalnya ya, nggak ada ya. Nggak ada, kata gini. Nah artinya nanti standar proses pendidikan dasar dan menengah yang mengacu ke Permendikbud ini yang mengatur tentang bagaimana kita dalam melaksanakan pembelajaran. Sudah kita ketahui bahwa di standar proses ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nanti penilaian itu diatur dalam Permendikbud tersendiri. Artinya nanti kita dalam proses adalah kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir ya. Itu yang kita pahami untuk nanti standar prosesnya seperti itu. Kemudian latar belakang kenapa Bapak dan Ibu harus belajar ini, kemampuan guru dalam menyusun konsep model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Ini yang harus kita pahami. Jadi latar belakangnya ini. Jadi ketika nanti Bapak atau kita menggunakan model pembelajaran, apa dasar teorinya? Jadi teorinya ada, modelnya ada, jadi nyambung. Sehingga nanti metodenya apa? Nah, data sintaksnya itu jelas. Nah, di modul sudah dijelaskan dengan luas dan dengan jelas. Tinggal nanti Bapak Ibu adopsi saja dan amati serta analisis. Dan nanti juga ada tugas LK yang tidak akan jauh dari modul yang Bapak Ibu pelajari. Kemudian, yang ketiga, mempersiapkan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, memberikan ruang untuk berkembangnya kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Ini yang harus kita siapkan. Artinya nanti setelah tamat Bapak Ibu pelatihan di kelas 10 hari ini, Bapak Ibu akan
menjadi orang-orang yang berubah kelihatannya. Belajarnya itu kalau kata pengawas saya, guru agama itu katanya mensret. Apa Pak mensret? Metode ceramah terus katanya. Enggak lah. Kalau guru-guru PAS sekarang enggak. Itu guru zaman jadul Pak ya. Bukan Pak Waludin, bukan Pak ya. Tapi guru yang dulu gitu. Yang mungkin sudah paripurna gitu ya. Kalau kita itu sekarang enggak. Jadi interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang. Ini yang tugas kita sebagai guru bagaimana menyajikan pembelajaran yang seperti itu. Nah, makanya dengan belajar model kita akan bisa membuat seperti ini. Nah, nanti akan dibuktikan Bapak dan Ibu, kira-kira nanti di praktik pembelajaran yang beberapa menitnya Bapak Ibu bisa nggak merancang suasana belajar seperti ini gitu. Walaupun nanti praktiknya tidak langsung 100%, tapi beberapa menit saja, tapi sudah menggambarkan pembelajaran yang seperti ini diharapkan. Kemudian yang terakhir, keputusan Menteri Agama tahun 2011 tentang pedoman pengembangan standar nasional pendidikan Islam di sekolah. Ini sudah kita bahas dari 2011, belum berubah ya. Jadi tetap kita masuk ke sini. Ini latar belakang mengapa kita belajar modul konsep model pembelajaran. Ini tujuan Bapak dan Ibu harus kita pahami bersama. Ini sudah pindah belum Bapak Ibu? Sudah pindah di layar. Kalau belum di itu ya, karena saya tidak melihat penampilannya, lagi melihat layarnya ini. Di tujuan ada 2 Bapak dan Ibu. Ada yang masuk dulu sebentar. Ini dulu. Ari Sudrajat. Ini ada yang masuk nih Bapak. Oke. Tujuan ada 2. Memahami konsep model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Kemudian mengetahui dan memahami rumah model pembelajaran dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Jadi nanti model apa yang akan Bapak Ibu gunakan, teorinya apa yang menjadi dasar, dan nanti kira-kira dari model ini apa metode yang tepat. Itu yang memahami mungkin konsep masih umum, tapi nanti indikator nanti Bapak Ibu memahami, nanti kita lihat di sini, di slide berikutnya. Nah ini, nah indikatornya, perhatikan, ini sudah menggunakan kata kerja, ya. Bapak Ibu nanti mampu merumuskan model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Ini, merumuskan model. Nah nanti panduannya, bukti bahwa Bapak Ibu paham tentang merumuskan model, nanti ada LK, lembar kerja yang akan memantik dan memancing Bapak Ibu untuk mengungkapkan bahwa Bapak Ibu sudah paham tentang rumus model pembelajaran ini, ya. Oke. Yang kedua, mengklasifikasi model pembelajaran berdasarkan teori. Nah, juga ada pemantiknya di LK, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal nanti buka modul saja. Ini kira-kira model ini apa teorinya, nah, gitu ya. Itu sebatas itu aja dulu. Belum nanti ke praktik, karena nanti materi ini akan nyambung dengan model dengan modul berikutnya. Ini yang awal dulu. Karena kita ini belajar tentang model pembelajaran ini yang paling dasar. Makanya disebutnya dengan pertemuan pertama tentang konsep ini. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi model pembelajaran berdasarkan teori belajar, identifikasi. Jadi mencari ciri-cirinya apa gitu ya. Nanti apa kelemahannya, apa kelebihannya gitu. Itu biasanya identifikasi. Nah, kemudian nanti melakukan identifikasi terhadap model pembelajaran berdasarkan rumah modelnya. Nah, ini juga ada di modul. Nanti Bapak Ibu tinggal memahami dan menganalisis dan nanti tuangkan dalam bentuk lembar kerja. Ada lagi nanti diskusinya itu diskusi chat ya Bapak Ibu. Nanti saya sudah sematkan, nanti ada pertanyaan pemantik, nanti dijawab pada sesi berikutnya. Sekarang fokus saya di tatap maya berikut ini. Baik, kita lanjut. Nah, tagihannya. Nanti tagihannya ada 4 LK, tapi dalam satu file Bapak Ibu ya. Ada 4 LK, sudah saya siapkan di LMS, nanti Bapak Ibu download. Yang pertama, lembar kerja 1.1, konsep model pembelajaran. Nanti sudah ada di sana, apa yang diisinya sudah ada. Mudah kok. Jangan khawatir, dan Bapak Ibu jangan ingin yang paling sempurna gitu. Jadi akhirnya sulit penulis gitu, gak seperti itu. Tulis aja dulu, nanti bisa tulisnya di Word dulu Pak dan Ibu ya.
jangan langsung misalkan DLK, takutnya nanti sulit ngeditnya, DLD dulu, dan nanti kalau sudah pas kata-katanya nanti masukkan ke LK, nanti sudah sip, sudah aman semuanya jawabannya, nikah save PDF, nanti kirim sesuai dengan petunjuk ada di LK, ada petunjuk cara mengerjakannya di LMS itu. Yang kedua, lembar kerja 1-2 teori belajar. Teori belajar apa? Nanti juga ada pemantiknya, Bapak dan Ibu gak usah khawatir, tinggal itu. Apakah nanti saya akan menerangkan tentang model? Enggak lah, Bapak dan Ibu. Saya bukan pengajar pada kesempatan, tapi adalah fasilitator. Jadi jangan harap Bapak dan Ibu Bapak yang menjelaskan apa itu model gitu. Enggak. Sekarang konsepnya Bapak Ibu pelajari modulnya. Saya menyampaikan ini sebagai pemantik dan memancing Bapak Ibu untuk aktif, makanya waktunya 1 jam. Jadi saya tidak menerangkan apa itu BHPC, apa itu humanistik, enggak ya. Itu sudah ada di modul. Jadi konsep seperti itu. Jadi saya tidak langsung mengajarkan apa itu project gitu, apa itu produk gitu, enggak lah modelnya itu. Tapi Bapak Ibu hanya memfasilitasi, memancing Bapak Ibu bagaimana mengolah kata-kata untuk mengisi LK dengan belajar modul itu. Itu. Kemudian ada lembar kerja 3, sintak model pembelajaran. Sintak itu urutan-urutan langkah-langkah dari mulai kegiatan awal sampai akhir apa itu. Nah, sintak ini nanti akan menjadi menjadi panduan kita dalam nanti menyusun rencana pembelajaran atau ya seperti itu, RP atau RPP. Kemudian yang keempat, lembar kerja refleksi pembelajaran. Refleksi ini adalah melihat apa yang telah Ibu Bapak rasakan, apa yang terjadi perubahannya, dan mungkin apa kelebihan kurangnya yang didapat setelah belajar modul ini. Jadi 4 modul ini saya juga waktu melakukannya waktu di pelatihan pelatih itu nggak sampai 1 jam selesai Bapak Ibu. Yang penting dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena semuanya ada di modul ya. Apakah nanti Bapak Ibu mengerjakannya boleh dari Google? Silakan. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, tolong kalau misalkan Bapak Ibu search di Google tiba-tiba dapat sesuai dengan pertanyaan DLK, langsung copy paste gitu. Jangan Bapak dan Ibu, nanti ada plagiatnya. Itu nanti ada sistem nanti akan melihat ini sudah tercantum di web apa gitu. Kelihatan kalau langsung plak ku Bapak Ibu di copy terus diupload ke sistem karena nanti nyambung gitu. Ini online kan Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada jadi kalau bisa di parafrase kata teori kalau kita bikin skripsi atau tesis kan kalau 7 kata sama itu ada pendapat orang lain gitu. Itu. Jadi di parafrase lah. Caranya misalkan dibulak-balik aja kalimatnya. Bapak belum pintar kalau seperti itu. Jadi jangan langsung copy, pas itu tidak ada kata-kata Bapak Ibunya gitu. Asal beres ya enggak, saya tidak ingin seperti itu. Apa ingin beres gitu, tapi tidak, karena nanti akan diperiksa satu-satu Ibu Debe. Ini kan 20 orang nggak akan lama lah. Biasa saya ngajar 300 orang itu bisa kan memeriksa, tapi kalau ini 20 orang kan relatif mudah lah memeriksanya karena online gitu, jadi nggak akan terlalu waktu. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakannya copy paste dari gue itu akan kelihatan, nanti akan saya hubungkan dengan plagiatnya, kelihatan ini, oh ini kelihatan kalau Google asli gitu ya. Jadi silakan, saya tidak melarang Bapak Ibu search juga, tapi tolong diubah kata-katanya berdasarkan kata Bapak Ibu, itu yang saya inginkan. Karena emang sekarang nggak bisa lagi kita menghindar dari Google kan, apapun ada pasti itu. Jadi saya tidak akan melarang, tapi yang penting Bapak Ibu pandai-pandailah gitu, supaya nanti tidak terjebak. Kalaupun kita buat YouTube kan, ketika nanti ada sumbernya tidak disebutkan, nanti itu di bank gitu. Atau misalkan kita mengambil lagu orang lain, biasanya kan itu oleh YouTube-nya ditolak gitu, karena ada karya orang lain gitu. Oke, ini LK-nya. Kemudian tahapannya, pendahuluan tadi sudah, dan praktik pengisian lembar kerja dan telah dan presentasi nanti itu ya, itu diaturnya. Ini kalau nanti diskusi itu ada 2, ada diskusi seperti ini, ada diskusi via chat ya, sudah sematkan di sana. Oke, nah ini baik Bapak dan Ibu untuk melatih. Silakan Bapak dan Ibu berkomentar melihat gambar ini. Monggo yang duluan siapa? Silakan. Oke, Bu Mardiah, silakan Bu. Oke, Bu Mardiah, silakan. Suaranya di unmute, Bu. Buka aja suaranya, Bu.
Monggo Bu. Ibu, suaranya belum terdengar. Silakan Bu Mardiah. Yang tadi paling duluan. Tolong ada 2 gambar ini. Bu Mardiah, halo. Oke, Bu Siti Alwiah, silakan Bu Siti. Bu Maria Oh kelihatan ada iya, masalah. ya. Terima kasih Pak Herman. Nggih, saya melihat gambar itu yang pertama itu modelnya apa ya, ceramah ya Bapak Ibu. Model pembelajaran dengan ceramah atau guru itu sebagai center ya. Jadi teacher centered. Ya. Terus untuk gambar yang kedua itu saya melihat di situ sudah ada apa ya, model dengan diskusi. Jadi murid dieksplor, terus student lebih cenderung ke student centered itu Pak Hirman. Oke, luar biasa Ibu sekali ya. Terima kasih jawabannya luar biasa. Barangkali ada Ibu Tati yang ingin berpendapat, silahkan. Ibu Siti sudah keren tadi analisisnya. Silakan Bu Tati Rohayati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat dengan Ibu Siti Alwiah bahwa untuk gambar yang pertama di situ yang paling mendominasi pembelajaran adalah guru, di mana guru di situ diformulasikan sebagai Keluar Bu Siti. Terpental kelihatannya. Oke, Bu Siti ada kendala sinyal kelihatannya. Silakan Pak Sakiman. Terima kasih Bapak. Tadi seperti Bu Siti ya, ada 2 pendekatan dalam gambar itu, yaitu pendekatan yang teacher center dan student center. Artinya mereka yang pertama itu guru itu lebih dominan, tapi kedua-duanya ini juga baik diterapkan dalam sebuah pembelajaran. Tinggal nanti kita melihat karakteristik daripada siswa itu sendiri dan juga materi apa yang diajarkan. Karena tidak semua materi atau materi maupun anak itu ceramah atau diskusi. Jadi suatu saat kita juga memerlukan sebuah cara dengan metode dengan ceramah, suatu saat kita juga materi apa atau pada siapa kita itu ajak diskusi. Jadi misalnya saja kita mengajar di kelas 10 atau dan kelas 12 itu juga dengan cara yang berbeda. Apalagi di situ gambarnya kecil-kecil, mungkin anak SD dan sebagainya. Jadi mungkin saja anak itu masih perlu kita bimbing dengan cara ceramah saja. Tetapi ketika sudah kita materi itu perlu penggalian sebuah gagasan ide, mungkin kita perlu diskusi dengan metode yang macam-macam lah. Mungkin itu ada yang dengan jigsaw atau yang apa nanti yang bisa membuat anak itu bisa apa ya aktif, mungkin galeri work kalau sudah anak-anak sudah besar itu kan banyak sekali. Jadi baik yang gambar pertama maupun kedua sama-sama bisa digunakan dalam sebuah pembelajaran. Tinggal kita melihat nanti menilai yaitu kepada siapa anaknya itu atau peserta didiknya dan juga materi apa yang dibahas. Terima kasih Bapak. Baik, luar biasa Pak Sagiman, keren ya analisisnya. Sudah melihat karakteristik peserta didik, artinya ini kalau dalam kita tidak ada metode yang baik atau buruk, tapi tepat dan tidak tepat itu yang kita pahami bersama Pak ya. Baik, Bu Fatakul Mar'ah, silakan. Tadi sudah angkat tangan. Terima kasih Pak. Menurut saya untuk metode yang gambar pertama itu adalah proses pembimbingan di mana pada awal misalnya di awal pembelajaran itu kita student center, kita mengawalinya, kemudian di pertengahan kita bisa memakai diskusi sebagai sarana untuk menggali potensi siswa, dan kemudian di sesi selanjutnya di kesimpulan kita juga bisa menggunakan teacher center lagi. Tetapi di sini yang bisa kita lihat di sini adalah di mana untuk
teacher center maupun student center ini dua-duanya memiliki peran yang sangat penting, di mana apalagi kalau siswa itu masih dasar ya, seperti apa kata Pak Sagiman, di mana pola pembelajaran behavioristik atau teori behavioristik ini masih sangat penting untuk membiasakan karakteristik, kemudian untuk menambah mengubah perilaku siswa, sehingga pada gambar pertama itu sangat penting. Kemudian pada gambar kedua yaitu teacher center, itu adalah bagaimana kita bisa mengobservasi tentang perilaku anak, kemudian bagaimana pendapat mereka, sehingga dari keduanya itu bisa mix and match sehingga menjadi sebuah pembelajaran atau proses KBM yang menyenangkan. Menurut saya seperti itu, Pak. Luar biasa. Terima kasih Bu Marah yang telah menjelaskan. Artinya dua gambar ini tidak disandingkan ya, tapi adalah rangkaian. Artinya kata Bu Marah adalah pertama dengan penjelasan dulu dengan senternya di guru, kemudian nanti di tahap berikutnya dengan diskusi. Kenapa gambarnya ini saya ambil gambar yang anak-anak SD? Artinya Bapak dan Ibu, anak SD saja sudah bisa diajarkan tentang diskusi. Apalagi kita ngajar di kelas SMA itu. Artinya SD aja sudah bisa. Jangan khawatir, anak-anak sekarang lebih cerdas, lebih pintar dan lebih smart biasanya daripada yang dulu. Artinya dengan seperti ini jadi mungkin sudah zamannya kita mengikuti alur dari kegiatan mereka. Baik, Anda masih ada lagi nih Pak Bu Mardiah tadi belum dari paling awal. Bu Mardiah sudah bisa sekarang? Bu Mardiah? Ya, terima kasih. So, silakan Bu. Sudah on mic ya Pak ya? Sudah Bu. Terima kasih. Dari dua gambar ini memang seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, dari gambar yang pertama yaitu pendidikan berpusat pada guru, di mana secara klasikal ini kita butuhkan karena untuk pengenalan awal di kelas baru itu sangat dibutuhkan, karena tidak terlepas kita dalam pembelajaran sistem ceramah itu tidak bisa terlepaskan yang walaupun ada plus dan minusnya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah dengan model diskusi. Dengan diskusi ini kita tahu pola pikir anak, karakteristik anak, mana yang introvert, mana yang extrovert, itu kita bisa tahu karakter masing-masing sehingga lebih mudah ketika kita nanti ada pembelajaran-pembelajaran yang materinya butuh pendekatan secara langsung dari masing-masing individu yang sangat beraneka ragam karakternya masing-masing. Demikian Pak tanggapan dari saya. Terima kasih. Hebat, terima kasih Bu Mardiah. Cukup keren analisisnya. Juga menambah pengetahuan kita tentang analisis terhadap metode ini atau model ini. Pada intinya kita sudah bisa memahami bahwa ini mungkin adalah yang sering kita lakukan Bapak Ibu ya, karena kita adalah guru, apalagi guru PAI terkenal dengan pandai bercerita dan ceramahnya luar biasa. Memang tugas kita seperti itu. Karena kan biasa untuk ibu kan sering jadi pendakwah, bapak-bapak sering jadi khotib kan, jarang jadi khutbah itu diskusi Bapak Ibu ya. Pasti nggak ada itu, apalagi khutbah Jumat kan, nggak boleh diskusi ya. Baik, saya ingin dari yang paling senior nih, bagaimana pengalaman Pak Waludin dengan gambar ini? Silakan Pak. Terima kasih Pak Irman. Sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu. Saya menambahkan saja atau menguatkan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Memang sebuah model pembelajaran itu bisa diterapkan di sebuah pembelajaran sesuai dengan kondisi materi ataupun kondisi anak. Tentu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Kita berharap dengan metode yang beragam itu kita akan mampu menjadikan pembelajaran kita seperti yang di bayi depan, menjadikan anak kita ini senang, anak ini menjadi gembira, dan tentu kalau sudah kondisinya menyenangkan, pembelajaran itu juga akan menumbuhkan hasil yang baik. Memang selama ini apa yang disampaikan oleh Pak Irman, kita ini memang
guru agama yang suka mencret, metodenya ceramah terus, tapi dengan kita memahami ada beberapa model pembelajaran dan teori pembelajaran ini, mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi lebih baik. Dan satu arah memang kita butuhkan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang memang dipandang harus disampaikan dengan satu arah, tapi diskusi akan lebih bagus karena bisa mengambil beberapa pandangan siswa, termasuk juga bisa mengamati keaktifan siswa juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Setiap metode pembelajaran itu bisa kita terapkan sesuai dengan kondisi situasi lingkungan pembelajaran kita masing-masing. Terima kasih Pak Herman. Sama-sama Pak Aulin, luar biasa nih tambahan dari sesepuh kita. Luar biasa, pengalaman membuktikan Pak ya. Oke, Bapak dan Ibu, di rekaman kami di LMS itu nanti akan ketahuan siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Jadi saya ingin deh dari 20 ini semuanya aktif, artinya gantian. Jadi tidak, makanya tadi ketika yang ngacung saya akan sampaikan, akan saya sambut gitu ya, supaya nanti terekam, karena nanti kami harus menilai keaktifan. Jadi bisa giliran. Nah sekarang Bapak dan Ibu, silakan yang belum berpendapat dari yang tadi dari gambar, saya beri kesempatan. Coba Bapak Ibu 2 menit saja terangkan pengalaman terbaik Bapak dan Ibu di sekolah ketika menerapkan model pembelajaran yang interaktif gitu. Apa kira-kira, silakan. Siapa? Tapi tolong yang belum tadi berbicara Pak ya. Ini kesempatan untuk direkam oleh kami, supaya nanti kami punya data bahwa Ibu memang semuanya aktif gitu. Bukan berarti yang lain tidak boleh, tapi beri kesempatan dulu. Yang sudah, saya sudah catat gitu. Yang belum silakan. Pak Agus barangkali ada pengalaman 2 menit aja deh, atau 1 menit silakan. Supaya nanti kita... Saya tadi jaringannya terputus ya Pak. Bu Tati tadi keburu kabur. Oh, jaringannya keputus. Tadi baru sedikit langsung keluar gitu. So, silakan kalau Bu Tati saya kesempatan lagi silakan. Gak usah gambar ini, tapi direfleksikan kira-kira apa praktik baik Bapak Ibu gitu. 1 menit aja deh. Menurut pengalaman sih karakteristik peserta didik kan, kalau saya karena di SMK ya Pak, itu per kompetensi jurusan itu berbeda-beda, sehingga di kelas ini dengan di kelas ini tentu akan berbeda. Nah dalam hal ini siasat yang saya lakukan adalah bagaimana caranya menstimulus si anak agar tetap mereka bisa aktif. Dan biasanya mereka itu akan antusias ketika kita membuat perencanaan dari model pembelajaran yang akan kita terapkan itu dengan banyak variasi gitu. Termasuk juga di LKPD nantinya. Sehingga mereka akan lebih enjoy dan lebih menikmati pembelajaran itu. Barangkali itu saja sih Pak, hanya kendalanya begini, ketika di forum diskusi itu kadang-kadang ada saja anak yang kayak stuck gitu, atau juga belum berani untuk speak up, padahal itu kan kita mengharapkan bahwa mereka itu bisa mengomentari atau juga mengeluarkan pendapatnya tanpa merasa takut, tanpa merasa malu. Nah ini justru barangkali yang minta dari teman-teman yang lain, di mana siasat strategi untuk menggugah si anak-anak yang pada pemalu ini, sehingga mereka mampu mengekspresikan pendapatnya itu bablas aja gitulah, santai gitu, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu gitu. Nah saya acap kali masih mendapati hal ini Pak di lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tati, luar biasa ya. Pengalamannya SMK ya, SMK-nya banyak perempuan, banyak laki-laki Bu sekolahnya. Kebetulan kalau untuk jurusan yang lebih dominasi adalah karena bisnis manajemen, jadi perempuan Pak. Okay. Jadi aman Bu ya. Ya, yang laki-laki paling di komputer. Oke. RVL ya, di RVL. Baik, Pak Imam Subehi, silakan Pak Imam. Sama TK. Pak Imam silakan. Berpendapat Pak Imam, pokoknya pengalaman terbaik yang bisa di-share ke teman-teman. Pak Imam silakan. Halo Pak Imam. Terima kasih Pak Herman atas kesempatannya. Bapak Ibu, saya sedikit berbagi pengalaman, yaitu ketika mengadakan pembelajaran, yaitu dengan metode yang lampau tadi saya istilah mencret,
itu kan kita menggunakan ceramah saja. Ternyata siswa itu tidak aktif, jadi betul-betul hanya pasif, bahkan siswa itu ada yang ngantuk, mungkin ada yang tidak peduli, ada juga yang aktivitas lain, mungkin dengan menulis, dengan membaca, atau mungkin dengan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran yang sedang diadakan. Kemudian ketika saya menggunakan pendekatan yang menuntut pada siswa untuk aktif, misalnya saya menggunakan pendekatan marketplace activity, yaitu dengan belanja pengetahuan, ternyata siswa itu menjadi antusias dan semuanya aktif. Yang tadinya siswa itu hanya pasif, bahkan mungkin acuh tak acuh, kemudian dengan menggunakan pendekatan marketplace activity, ternyata siswa itu semuanya antusias dan aktif. Itu dari situ bisa saya simpulkan bahwa memang pendekatan dan metode yang kita gunakan untuk pembelajaran itu sangat penting adanya inovasi-inovasi baru. Sementara metode yang lama kemungkinan tadi akan membuat monoton dan siswa itu cenderung pasif. Tetapi dengan metode yang baru tadi, pendekatan yang baru, ternyata hasilnya juga lebih baik. Hasil belajarnya termasuk prosesnya juga ketika pembelajaran siswa semuanya aktif. Begitu Pak Herman. Oke, terima kasih Pak. Jadi ada perubahan Pak ya keaktifan siswa dan itu yang diharapkan ya. Karena kalau kita ceramah sekian jam, kita capek, anak mau tidur ya. Iya. Gak sopan. Anak tidur mah. Iya. Kita beres, capek anak-anak ingin cepat keluar. Oke. Halo. Mohon maaf, listrik saya terganggu Bapak. Ya Allah. Ya, belajar tadi. Lagi. Nah. Ini kenapa? Sana mana? Ada. Tuh, ơi mẹ chú bà đó có
Hmm. Ya. Non. Matina. Ya, lampunya mati. Aduh, salah banget. Oh,